Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, berjumpa lagi dengan saya Bu Putri. Semoga kita tetap semangat belajar meskipun daring ya. Kali ini kita akan membahas materi untuk kelas 11 yaitu cerpen. Langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian cerpen. Cerpen adalah sebuah cerita yang berbentuk prosa yang ketika dibaca menghabiskan 10-30 menit saja, tidak lebih dari 5.000 kata dan hanya memiliki satu konflik atau permasalahan. Kita lanjutkan ke nilai-nilai apa saja yang bisa diambil dari cerpen. Seperti yang kita ketahui bahwa cerpen itu biasanya oleh pengarang disisipi atau diberikan nilai-nilai yang bisa diambil hikmahnya oleh pembaca. Yang kedua yaitu nilai-nilai dalam cerpen. Di dalam sebuah cerpen terdapat beberapa nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku baik buruknya seseorang. Contohnya, ada orang yang dermawan, orang yang bijaksana, orang yang iri dengki. Nah, itu merupakan moral baik buruknya seseorang. Nilai yang kedua adalah nilai agama. Nilai agama berhubungan dengan suatu keagamaan atau kepercayaan yang dianut. Selanjutnya, ada nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan kita sebagai manusia yang tidak lepas dari kegiatan sosial antar masyarakat. Jadi, nilai sosial itu adalah nilai yang ada dan terkandung di dalam masyarakat. Contohnya, kita bergotong royong, kemudian kita melakukan kerja bakti sosial, dan lain sebagainya. Nilai yang selanjutnya adalah nilai tentang edukasi atau pendidikan. Di dalam nilai edukasi atau pendidikan, terdapat perubahan tingkah laku seseorang yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, atau yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Nah, itu adalah nilai pendidikan suatu proses menjadi lebih baik. Nilai yang selanjutnya adalah nilai etika. Nilai etika berkaitan dengan sopan santun kita terhadap sesuatu. Contohnya, etika kita terhadap orang tua. Misal, kita harus menghargai pendapat mereka. Selanjutnya, yaitu nilai politis. Nilai politis atau politik biasanya berhubungan dengan pemerintahan wilayah. Nah, selanjutnya yaitu nilai budaya. Nilai budaya berkaitan dengan adat istiadat kita terhadap sesuatu di lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Selanjutnya, untuk kelas 2 SMA ini, kalian harus mempelajari macam-macam pertanyaan yang biasanya nanti tercermin di dalam cerpen. Yang pertama ada pertanyaan literal. Pertanyaan literal adalah pertanyaan yang paling mudah menjawabnya. Karena pertanyaan literal adalah pertanyaan yang menanyakan tentang wujud, tata cara, dan pertanyaan tersurat yang tercermin dari ingatan kalian yang baru saja membaca cerpen. Contohnya, pertanyaan literal adalah di mana dan kapan cerita tersebut terjadi. Yang kedua, contohnya siapa tokoh yang berperan di dalam cerita tersebut. Pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan integratif. Pertanyaan integratif adalah pertanyaan yang menanyakan tentang konsep dari cerita tersebut. Contohnya, cerpen tersebut bercerita tentang apa? Yang kedua, apa amanat dari cerpen tersebut? Pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan interpretatif. Pertanyaan interpretatif adalah pertanyaan yang berkaitan dengan penafsiran kita yang membutuhkan kesan kita di dalam menjawab soal-soalnya. Contohnya adalah apa maksud tersirat dari tindakan si tokoh A, atau apa makna yang ingin disampaikan dari perkataan tokoh si B. Jadi, dari pertanyaan tersebut, kita membutuhkan jawaban dari penafsiran kita sebagai pembaca. Yang keempat adalah pertanyaan-pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis adalah pertanyaan untuk menyikapi kondisi yang genting atau kegawatan. Contoh pertanyaannya adalah, apa kelebihan cerpen tersebut berdasarkan masalah yang diangkat? Yang kedua, berdasarkan nilai sosial, apakah tindakan itu boleh dilakukan? Jadi, kita harus berpikir kritis dalam menghadapi situasi. Yang kelima adalah pertanyaan kreatif. Pertanyaan kreatif itu membutuhkan jawaban dengan kreativitas kita.
yaitu menciptakan sesuatu di luar cerita. Contohnya, kalau misalnya kalian menjadi tokoh si A, apa yang kalian lakukan atau apa yang akan terjadi apabila tokoh utama nantinya meninggal? Nah, itu kan membutuhkan kreativitas kalian dalam menciptakan sesuatu di luar cerpen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur di dalam cerpen. Yang pertama, ada unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra atau cerpen dari dalam. Unsur-unsur intrinsik antara lain, yang pertama tema. Tema berisi tentang ide pokok yang mendasari pembuatan cerpen. Yang kedua ada alur. Alur merupakan susunan peristiwa atau tahapan-tahapan peristiwa yang membentuk cerita. Alur itu ada 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama ada alur maju, yang kedua ada alur mundur, dan yang ketiga ada alur campuran. Yang pertama, alur maju itu berarti tahapan cerpennya dimulai dari awal cerita sampai urut ke belakang atau ending. Kalau tahapan mundur berarti bisa diambil dari sisi ending atau akhir cerita, baru menceritakan kembali ke awal bagaimana cerita tersebut bisa terjadi. Dan yang ketiga yaitu alur campuran. Kalau campuran berarti bisa dibolak-balik, mungkin awalnya flashback dulu atau dari cerita akhir kemudian maju, atau sebaliknya dari cerita yang awal nantinya itu kelebat cerita-cerita yang mundur atau ke belakang lagi. Tahapan-tahapan alur itu ada 5. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah munculnya masalah, yang ketiga adalah masalahnya semakin rumit atau perkembangan dari konflik, kemudian tahapan yang keempat baru ke puncak konflik atau klimaks, dan yang terakhir adalah penyelesaian. Ketiga adalah latar. Latar berisi latar waktu, tempat, dan suasana. Kemudian lanjut ke tokoh dan penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Karakter tokoh bisa digambarkan menjadi 2, yaitu digambarkan secara langsung atau analitik dan tidak langsung atau cermati. Kalau penggambaran watak tokoh secara langsung berarti di dalam cerita si penulis langsung menuliskan karakter tokohnya. Misal ada anak yang bernama Budi. Budi adalah anak yang rajin, dermawan, pandai, menabung, dan soleh. Nah, itu merupakan cara penulis menggambarkan tokohnya secara langsung. Selanjutnya adalah sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam bercerita. Sudut pandang terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama bisa menjadi tokoh utama, bisa juga menjadi tokoh sampingan. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Penulis tidak di dalam cerita, tapi dia mengetahui seluk-beluk cerita. Sudut pandang orang ketiga ini ada 2 jenis, yaitu sudut pandang orang ketiga terbatas dan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi, di dalam amanat ini kita bisa mendapatkan pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis kepada kita. Selanjutnya, unsur ekstrinsik. Nah, kalau unsur intrinsik itu kan unsur dari dalam cerita. Sedangkan kalau unsur ekstrinsik adalah unsur yang mempengaruhi cerpen tapi dari luar cerita. Ada beberapa macam unsur ekstrinsik. Contohnya latar belakang tempat tinggal penulis. Kalau misalnya saya tinggal di Indonesia, maka saya bisa dengan mudahnya mendeskripsikan atau menggambarkan Indonesia itu seperti apa, musimnya ada berapa, dan seterusnya. Selain dari latar belakang tempat tinggal penulis, bisa juga dari latar belakang pendidikan. Kita bayangkan saja kalau misalnya kita kuliah, maka kita tahu apa itu SKS, apa itu mata kuliah, IPK, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian belum pernah kuliah, pasti kan pusing karena tidak tahu istilah tersebut. Nah, unsur intrinsik bisa juga berupa situasi sosial budaya saat itu.
Kalau misalnya sekarang, yaitu masa pandemi corona, kita bisa dengan lancarnya menulis cerita atau cerpen tentang pandemi. Tetapi 10 tahun yang lalu ketika belum ada corona, kita tidak bisa membayangkan secara detail apa yang terjadi ketika corona. Semoga pandemi corona ini segera berakhir ya, dan kalian bisa bertemu lagi dengan guru-guru kalian. Itu tadi adalah video pembelajaran tentang cerpen. Selanjutnya, penugasan sudah tercantum di deskripsi box video ini. Jangan lupa dikerjakan dan jangan sampai copy paste teman ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan materi, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar dan kita bisa saling bertukar pikiran. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.